Selamat pagi, selamat kita berjumpa lagi dalam ngobrol teologi kita dan ada jeda sekitar 1 minggu dari episode terakhir ya. Mohon maaf karena minggu lalu beberapa hari saya harus ada di Bandung karena salah satu anggota keluarga meninggal dunia ya, dan seperti biasa menghadapi kematian, berakhirnya kehidupan manusia di dunia ini, kita dibawa kepada perenungan mendalam ya. Jadi keseluruhan apa yang dinarasikan oleh Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, program keselamatan Allah bagi manusia, kita dibawa kepada perenungan mendalam tentangnya ketika di hadapan kita diperlihatkan, kita menyaksikan bahwa memang hidup di dunia ini pada akhirnya akan berakhir. Nah, kalau dalam seri ngobrol teologi yang sedang kita jalani ini, saya terus mengingatkan bahwa pada akhirnya keselamatan itu urusan pribadi. Ketika kita harus mengakhiri perjalanan hidup kita di dunia ini, beralih ke alam kekekalan, di sanalah pribadi lepas pribadi kita akan langsung berhadapan dengan Tuhan, dan akuntabilitas pertanggungjawaban itu akan dimintai kepada kita secara pribadi ya. Kita tidak bisa lagi mengandalkan orang lain, kita tidak bisa lagi bergantung dan bersandar kepada orang lain. Bahkan kita tidak bisa lagi melempar kesalahan kepada orang lain ketika Tuhan mendapati iman Kristen yang kita anut dan kita jalani selama hidup di dunia ini ternyata salah. Jadi sekali lagi, pengetahuan akan kebenaran itu sangat penting, bagian yang tidak terpisahkan dari iman Kristen yang benar. Karena lewat pengetahuan akan kebenaran itulah iman kita diteguhkan, dikuatkan, ditumbuhkan, lalu pengenalan kita secara pribadi terhadap pribadi Allah bertumbuh di sana. Jadi Allah menceritakan tentang dirinya, menyatakan tentang dirinya di dalam firman lewat pengetahuan akan kebenaran. Jadi semakin banyak kita belajar dari Alkitab, semakin dalam kita menggali, maka pengetahuan kita akan pribadi Dia, Sang Maha Pencipta, yang dengannya kita akan berhadapan pribadi lepas pribadi. Kita akan dituntut pertanggungjawaban akan kehidupan kita selama di dunia ini, akan terjadi pada akhirnya. Jadi tidak bisa dihindari ya. Tidak bisa dihindari. Pada akhirnya kita akan bertemu dengan Dia. Tapi saya akan obrolkan di lain kesempatan tentang hal realitas kematian manusia yang seharusnya kembali membawa kita kepada perenungan tentang hal maha penting ya. Jadi urusan sorga neraka itu sangat penting. Jangan kita menganggapnya penting ketika kehidupan kita berakhir di dunia ini dan kita harus menghadapinya. Itu realitas, kebenaran itu realitas. Dipersiapkan, nasib kita dalam kekekalan ditentukan oleh cara kita menjalani kehidupan di dunia ini. Apakah dalam iman yang benar kepada Kristus, atau di luar itu, atau Kristen katanya, Kristen sekedar permukaan, sekedar bungkus, sekedar pencitraan, sekedar label ya. Itu termasuk di luar iman yang benar. Ditentukan saat kita menjalani hidup di dunia ini. Jadi ini akan kita obrolkan di lain kesempatan. Nah, kita akan lanjutkan obrolan yang terpotong mungkin hampir 2 minggu yang lalu ya, tentang beralih dari Kristen katanya ke Kristen yang sungguh. Nah, kita sedang membahas aspek pertama dari 2 aspek ya. Aspek pertama yaitu beralih dari Kristen katanya menjadi pengajar kebenaran firman yang sejati. Ini
berbicara tentang mereka yang mengklaim kepemimpinan rohani, gembala, pendeta, pastor, hamba Tuhan, dan lain sebagainya. Yang mungkin selama ini Kristen katanya naik mimbar, lalu menyebarkan kekristenan katanya, mewariskan ini kepada banyak orang, menjadikan mereka banyak Kristen katanya. Nah, kita beralih ya sebagai seorang yang menduduki peran pengajar, pemimpin rohani, kita beralih menjadi pengajar firman kebenaran yang benar, yang menyampaikan firman apa adanya. Jadi kalau kita sudah bahas 1 atau 2 minggu yang lalu di episode sebelumnya, ayat pokok kita dari 2 Timotius pasal 2 ya, di mana kita diperintahkan, dinasehatkan untuk usahakan diri kita layak di hadapan Allah, menjadi pekerja yang tidak usah merasa malu ya. Sudah belajar, sudah rajin, sudah melakukannya dalam suatu pengajaran firman yang sehat dan sistematis, lalu memberitakan firman kebenaran itu secara terus terang, secara apa adanya, dalam satu pengajaran yang juga sehat dan sistematis. Katakanlah di episode sebelumnya kita membahas dari sisi teknis, lebih dari sisi teknis ya, walaupun tentu saja tetap harus diawali dengan motivasi yang benar, sikap hati tersungkur di hadapan Allah. Belajar teologi tidak seperti belajar logi-logi yang lain, ilmu-ilmu yang lain ya. Kalau kita belajar biologi misalkan, saya berkata saya akan kuasai ilmu ini, saya akan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, semua buku akan saya baca, sehingga saya menjadi expert, pakar dalam bidang biologi. Misalkan saya ambil contoh biologi. Tetapi belajar teologi tidak bisa demikian ya. Kalau belajar biologi dan ilmu-ilmu duniawi lainnya, kita adalah subjek. Selalu kita katakan saya akan belajar. Semua ditentukan oleh saya. Seberapa pintar saya, seberapa rajin saya belajar, itu akan menentukan hasil akhir, keberhasilan saya ya. Jadi saya subjek, lalu biologi pelajarannya adalah objek. Begitu kan kalau kita belajar biologi atau ilmu-ilmu sekuler lainnya. Tetapi belajar teologi tidak bisa demikian ya. Sekali lagi, teologi adalah belajar tentang kebenaran firman, belajar tentang keberadaan Allah, pribadi Allah, dan apa yang Dia lakukan. Jadi belajar tentang Allah. Teologi, theos Allah, logos ilmu ya, atau tulisan, pengetahuan. Jadi pengetahuan tentang Allah tuh harus pendekatannya lain dengan belajar ilmu-ilmu duniawi ya. Jadi kalau saya katakan belajar biologi, contohnya ya, salah satu contoh saja. Belajar biologi, saya subjek. Biologi objek. Saya belajar biologi, saya akan menguasai ilmu tentang biologi. Tapi kalau kita belajar teologi tidak bisa demikian. Harus dibalik. Ketersungkuranlah yang Tuhan tuntut. Jadi Allah subjeknya, kita objeknya. Jadi tidak bisa belajar teologi itu saya belajar teologi, saya akan menguasai ilmu tentang teologi, saya akan menguasai ilmu tentang Allah, dengan kesombongan manusia. Katakanlah dibekali dengan IQ yang tinggi, skill bernalar, berlogika yang tinggi. Tidak bisa pendekatannya demikian. Ketika kita belajar teologi, Allah adalah subjeknya, kita adalah objeknya. Maka tindakan kita ketika kita hendak belajar teologi, kita tersungkur di hadapan Allah. Kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Kita mengakui bahwa kita nol besar. Pengetahuan kita tentang Dia Sang Maha Pencipta nol besar, tidak ada sama sekali. Dia Sang Maha Pencipta, saya sekedar makhluk ciptaan, sama dengan ciptaan yang lain.
Bedanya saya adalah saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah supaya saya bisa menerima pengetahuan tentang Dia. Tetapi hal teologinya, pengetahuan tentang Allahnya sendiri tidak bisa kita dapatkan, kita peroleh, kita kuasai dengan usaha manusia. Sekali lagi saya tekankan, hal pengetahuan tentang Allah tidak bisa kita peroleh, kita dapatkan, kita pelajari, lalu kita kuasai dengan usaha manusia. Sekali lagi ya, kembali ke pelajaran dasar, pengetahuan tentang Allah hanya bisa kita peroleh, pertama, karena Allah sendiri menyatakannya kepada manusia. Ini yang kita sebut revelation, pewahyuan, penyataan. Ya, tidak ada cara lain. Ya, manusia mau mencari kemanapun informasi atau pengetahuan tentang Dia, Sang Maha Pencipta, tidak akan mendapatkannya kalau Allah sendiri tidak membukakannya kepada kita. Itu poin beranjak atau titik awal yang harus kita pahami. Jadi belajar teologi tidak bisa seperti belajar biologi. Belajar biologi adalah belajar tentang ciptaan alam semesta, khususnya makhluk hidup ya. Kita pelajari dalam ilmu biologi. Jadi kita mempelajari ciptaan di sana, tetapi mempelajari Sang Maha Pencipta, pendekatannya harus lain. Dimulailah dengan ketersungkuran, mengakui bahwa Dia Allah, satu-satunya Allah, tidak ada yang lain, Allah yang benar, yang maha kuasa dan berdaulat mutlak, yang merupakan Sang Maha Pencipta. Tanpa Dia menciptakan, tidak ada satupun yang kita lihat ada sekarang ciptaannya. Begitu. Kalau Allah tidak membuka pengetahuan atau informasi tentang dirinya kepada manusia, manusia akan buta terhadap Dia. Tapi karena kasih, Allah membuka dirinya. Justru Allah menghendaki, karena kasihnya, makhluk ciptaannya yang paling mulia yaitu manusia, karena diciptakan menurut gambar dan rupa Dia dengan intelektual, kemampuan kognitif, kemampuan belajar dan menerima pengetahuan. Allah rindu, Allah ingin karena kasihnya manusia memiliki pengetahuan tentang Dia. Oleh karena itu, dengan sukacita Allah membuka dirinya, menginformasikan siapa dirinya, dan itu Dia lakukan di zaman Alkitab, perjanjian lama maupun perjanjian baru, lewat nabi-nabi, rasul-rasul, lewat utusan-utusannya. Tetapi setelah masa-masa nabi dan rasul berakhir, Alkitab selesai ditulis, dari Kejadian sampai Wahyu 66 kitab, metode Allah membukakan rahasia tentang dirinya tidak lagi lewat nabi rasul, tetapi lewat Roh Kudus yang membawa kita kepada pengajaran yang sehat dan sistematis, di mana kita mempelajari teks dalam Alkitab secara sehat dan sistematis. Tentu saja kita sudah belajar ya, kita sudah singgung di episode sebelumnya, tidak boleh sembarangan. Pendekatan kepada Alkitab kita itu tidak boleh sembarangan. Itu adalah sabda Allah. Jadi Allah membukakan rahasia, informasi, pengetahuan tentang dirinya karena memang Dia rindu manusia memiliki pengetahuan akan Dia. Jadi iman Kristen tuh merespon kerinduan atau keinginan Allah untuk diketahui oleh manusia, lalu Allah memanggil orang-orang pilihannya untuk merespon ini dengan benar. Jadi orang-orang Kristen yang benar itu ya merespon kerinduan Allah ini. Kalau Allah rindu manusia, ciptaannya yang paling mulia karena diciptakan menurut gambar dan rupanya dengan kemampuan intelektual, memiliki pengetahuan akan Dia, oleh karena itu didorong oleh kasihnya Dia membukakan pengetahuan tentang dirinya. Maka orang-orang yang masuk ke dalam iman Kristen yang benar itu ya yang merespon keinginan, kerinduan Allah ini. Jadi ingin belajar, ingin tahu hal-hal tentang Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa masuk ke dalam penyembahan yang benar. Intinya itu loh, memiliki pengetahuan yang benar
tentang Dia, pengetahuan akan kebenaran yang kita peroleh dari menggali Alkitab, mempelajari teks di dalam Alkitab secara sehat dan sistematisnya. Lewat pengetahuan berlandaskan pengetahuan akan kebenaran itulah kita melakukan penyembahan kita dan semua kegiatan-kegiatan yang tercakup di dalamnya. Jadi kegiatan yang menyangkut iman Kristen yang benar itu semua harus didasari oleh pengetahuan akan kebenaran. Kita melakukannya dalam pemahaman, pengertian. Itu yang Allah kehendaki. Makanya Paulus dalam Roma pasal yang ke-10 bersaksi, sekaligus mengingatkan kita orang Kristen. Dan dia bersaksi tentang saudara-saudaranya sesama Yahudi. Yang dikatakan Paulus, aku bersaksi tentang mereka. Aku menyaksikan setiap hari apa yang mereka lakukan. Dan aku bersaksi bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar, tanpa pengetahuan yang benar, tanpa ginosko. Nah, Paulus selalu mengelompokkan orang-orang ini walaupun giat, sangat giat, sungguh-sungguh giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Paulus menggolongkan orang-orang ini, saudara-saudaranya sendiri sesama Yahudi, ke dalam kelompok yang belum selamat. Ya, jadi di awal Roma pasal 10 Paulus berkata, kerinduanku dan doaku adalah agar mereka diselamatkan, karena walaupun mereka sungguh-sungguh giat bagi Allah, tetapi mereka lakukan itu tanpa pengertian, tanpa pengetahuan yang benar. Dan kalau kita giat bagi Allah, bahkan sungguh-sungguh giat bagi Allah, tetapi tanpa didasari atau dilandasi pengertian atau pengetahuan yang benar, ginosko, ya kita termasuk golongan yang belum selamat. Dan motivasi sesungguhnya dalam hati kita adalah karena kita menolak kebenaran Allah, menolak tunduk kepada kebenaran Allah, dan kita ingin mendirikan kebenaran kita sendiri dengan segala kegiatan wow dan wah yang seolah-olah giat untuk Allah itu. Ya, jadi kita kalau melakukan itu, kita termasuk golongan orang-orang yang belum diselamatkan. Jadi kalau konteks zaman sekarang, Kristennya, iman Kristennya tidak benar, iman Kristennya salah. Dan kalau iman Kristennya salah, tidak akan kita masuk surga. Sekali lagi saya tekankan, kalau iman Kristen kita salah, walaupun kita katakanlah bangga dengan kekristenan kita, tetapi kalau iman Kristen kita salah, kita tidak akan masuk surga, walaupun kita mewarnai kekristenan yang salah itu dengan sungguh-sungguh giat bagi Allah, aktif dalam ibadah, aktif dalam pelayanan, aktif dalam berbuat baik, dan lain sebagainya. Sekali lagi, tetap kita tidak akan masuk surga. Ya, karena motivasi kita di dalam yang sesungguhnya, kata Paulus dalam Roma pasal 10, ya kita tidak mau tunduk kepada kebenaran Allah. Kita menolak kebenaran Allah. Kita ingin mendirikan kebenaran kita sendiri. Sekali lagi, ego yang dilayani, ya. Ketika ego dilayani, iblis yang masuk ke sana. Jadi kalau menolak kebenaran Allah, tidak mungkin selamat. Makanya di surat Tesalonika Paulus menegaskan, orang-orang yang harus binasa ini karena mengikuti ajaran salah, ajaran sesat, adalah orang-orang yang tidak mengasihi dan tidak menerima kebenaran yang bisa menyelamatkan mereka. Jadi kebenaranlah yang bisa menyelamatkan kita pada akhirnya, ya. Jadi kalau episode sebelumnya, sekali lagi, katakanlah secara teknis bagaimana seorang beralih dari Kristen katanya, pengajar katanya, pemimpin rohani katanya, beralih kepada pengajar kebenaran firman Tuhan yang benar. Ya, kita sudah bahas di episode sebelumnya, katakanlah secara teknis. Tetapi sekali lagi, belajar teologi tidak bisa kita samakan dengan belajar ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang lain mempelajari tentang ciptaan, ya, biologi, fisika, matematik, arkeologi, apalah, logi-logi yang lain. Tetapi teologi
adalah belajar tentang Sang Maha Pencipta. Jadi sikap kita tidak boleh, saya akan menguasai teologi, ilmu tentang Allah, tidak bisa. Makanya kita saksikan banyak ahli teologi yang sudah memiliki titel formal akademis yang luar biasa, ya, profesor, doktor, STH, MTH, DTH dan sebagainya. Tapi tetap tidak bisa menangkap realitas sesungguhnya dari Allah. Bahkan kepada orang-orang bodoh, kepada jemaat biasa yang mau tersungkur di hadapan Allah, Tuhan bukakan ini. Ya, sekali lagi, ilmu tentang Allah, teologi, bisa manusia dapatkan, peroleh, karena Allah yang memang membuka informasi tentang dirinya. Karena Allah rindu kita sebagai umatnya, umat pilihannya, mengetahui, memiliki pengetahuan tentang Dia. Dan berlandaskan pengetahuan tentang Dia yang benar itulah kita melaksanakan penyembahan kepada Dia. Ya, jadi kepada perempuan Samaria di sumur Yakub, Yesus mengatakan Allah itu roh, maka yang hendak menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Dan Allah menghendaki penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kebenarannya itu penting ketika kita melakukan penyembahan kepada Dia. Karena kalau kita giat, sungguh-sungguh giat dalam penyembahan kita, tetapi tidak berlandaskan kebenaran, maka kita akan melakukan penyembahan yang salah. Dan kalau cara atau gaya penyembahan kita salah, pasti bukan Allah yang benar yang kita sembah, ya. Jadi kalau kita saksikan gereja sekarang kental diwarnai dengan gaya pujian penyembahan yang begitu duniawi, ya. Tidak saja gaya orang-orangnya, jemaat dan para pemimpin rohani, tetapi ruangan gereja di mana mereka melaksanakan ibadah dengan pujian dan penyembahan mereka pun disetting sangat duniawi, ya, dengan gaya lompat-lompat, gaya liar yang tidak ada ajarannya di dalam Alkitab, ya. Jadi tidak berlandaskan kebenaran. Nah, saya dalam pengajaran di khotbah-khotbah umum kami di gereja kami sudah mengajarkan bahwa ini sebenarnya bukan menyembah Allah yang benar, Allah kita, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah YHWH. Bukan, tetapi itu adalah penyembahan kepada Baal, ya. Jadi neo-Baalism, penyembahan kepada Baal tetapi dalam kemasan baru yang lebih modern, yang lebih menarik bagi orang-orang di zaman sekarang. Jadi sekali lagi, penyembahan yang benar itu berlandaskan kebenaran. Nah, orang-orang yang mau melandaskan penyembahannya di atas kebenaran itu adalah orang-orang yang rohnya sudah dibangkitkan, ya. Ketika kita mewarisi dosa dari Adam tuh roh kita mati, roh kita dibangkitkan, dihidupkan. Istilah Alkitab, diberikan roh yang baru saat kita dilahirkan kembali. Sehingga orang yang belum dilahirkan kembali, walaupun dia Kristen dan giat beribadah ke gereja dan giat melakukan pujian penyembahan gaya gereja sekarang, tetapi dia adalah manusia mati, secara rohani mati, tidak akan sampai kepada Allah penyembahannya. Makanya Yohanes katakan dalam Yohanes pasal yang keempat kepada perempuan Samaria, Allah menghendaki penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh itu rohnya ada, rohnya hidup, rohnya sudah dibangkitkan. Allah sudah memberikan roh yang baru karena roh lama kita mati. Semua orang berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 katakan. Ini yang tidak pernah diajarkan, ditekankan untuk disadari manusia. Jadi masuk ke dalam kekristenan yang benar itu rohnya dibangkitkan sehingga kita memiliki roh yang membuat hidup kita connect, gitu, terhubung kepada Allah. Lalu kita belajar pengetahuan akan kebenaran. Nah, dengan roh yang hidup dan kebenaran yang kita pelajari itulah kita melakukan penyembahan kepada Allah. Itulah penyembah-penyembah yang benar, ya, yang Allah kehendaki. Allah menghendaki yang demikian. Kalau di luar kehendak Allah, seberapa hebohnya pun
gaya pujian penyembahan kita, sekali lagi saya tekankan, itu tidak ditujukan kepada Allah yang benar. Walaupun kita melakukannya dengan lagu gereja, lagu rohani gitu kan, dan melakukannya katakanlah di dalam gedung yang kita sebut gereja gitu. Tetap ya, tanpa roh dan kebenaran kita tidak akan menjadi penyembah-penyembah yang benar, dan sekali lagi penyembahan kita tidak kita tujukan kepada Allah yang benar ya. Dan saya sebut ini sebagai gaya penyembahan neo Baalism gitu ya. Jadi sekali lagi Allah merindukan, menghendaki karena kasihnya umat pilihannya memiliki pengetahuan akan dia, sehingga dia membukakan rahasia tentang dirinya. Dan respon yang benar dari orang Kristen yang benar adalah ingin mengetahui, jadi mengejar terus pengetahuan akan kebenaran. Sebagaimana Paulus katakan, yang kukehendaki adalah mendapatkan, memperoleh pengetahuan akan dia dan kuasa kebangkitannya. Ya, jadi ini saya katakan poin pertama, langkah awal yang harus kita sadari, yang harus tumbuh dulu di dalam hati kita ketika kita hendak belajar teologi ya. Jadi teologi, pengetahuan tentang Allah, hanya bisa kita peroleh karena pertama Allah sendiri yang sudah membukakannya kepada kita. Itu yang kita sebut pewahyuan, revelation ya. Tanpa pewahyuan manusia tidak akan pernah mengetahui hal tentang Allah. Lalu yang kedua, kitanya sudah diubahkan. Memang kitanya sudah menjadi Kristen yang benar. Rohnya sudah dihidupkan dengan cara ya Allah memberikan kepada kita roh yang baru, hati yang baru, bahkan Roh Kudus diberikan tinggal di dalam kita. Itu kita alami ketika kita dilahirkan kembali. Ingat ya, Yohanes pasal yang ketiga 1-10, lalu Yeskiel pasal 36 25-27 ya, saya cantumkan lagi ayat-ayatnya tentang hal kelahiran kembali. Nah, jadi dua hal inilah yang kemudian gayung bersambut gitu. Allah membukakan pengetahuan tentang dirinya, lalu merindukan karena kasihnya menghendaki manusia ciptaan yang dia panggil menjadi umat pilihannya, gereja yang benar, memiliki pengetahuan akan dia, dan kita telah diciptakan menjadi manusia baru yang meresponi kerinduan dan keinginan Allah itu. Jadi kita menyambut keinginan Allah itu dengan cara mengejar pengetahuan akan kebenaran. Nah, metodenya sudah kita bahas katakanlah secara teknis di episode sebelumnya, tetapi harus diawali dengan ketersungkuran ya. Jadi tadi saya pakai gambaran kalau belajar biologi, karena kita mempelajari ciptaannya, kita berkata saya subjeknya, saya belajar biologi, saya akan kuasai ilmu biologi, begitu ya. Tetapi ketika kita belajar teologi, kita menjadi objek Allah, kita izinkan menjadi Allah. Siapa Allah? Dia menjadi subjek. Maka yang kita katakan bukan saya akan belajar teologi, saya akan menguasai ilmu tentang teologi, ilmu tentang Allah, saya akan kuliah S1, S2, S3 dan seterusnya sampai S1000 kalau bisa gitu. Tidak bisa. Tetapi dalam ketersungkuran kita berkata, ya Allah, kasihanilah aku, ajari aku hal-hal tentang dirimu. Tidak terjangkau oleh akal pikiranku. Aku tidak mengetahui sama sekali engkau. Bahkan aku dulu membenci engkau, memusuhi engkau, menolak kebenaran, menolak pengetahuan tentang engkau. Tetapi engkau telah menyelamatkan aku. Engkau telah memasukkan aku ke dalam perjanjian itu. Engkau telah mengubahkan aku menjadi manusia baru, ciptaan baru, dengan roh baru, hati baru, bahkan Roh Kudusmu, salah satu pribadi dari Trinitas Ilahi tinggal di dalam aku. Sekarang saya memohon dengan amat sangat, sekali lagi mohon belas kasihan Tuhan, ajari aku tentang dirimu. Jadi Allahnya subjek gitu ya, kitanya objek, lalu Allah dengan senang hati karena kasihnya, dengan sukacita karena kasihnya, melihat respon ketersungkuran kita, lalu dia akan mengajari kita hal tentang dirinya.
Pewahyuan sudah selesai, Alkitab sudah selesai ditulis, 66 kitab. Tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi, kata Allah, ya. Itu cara Allah membukakan rahasia tentang dirinya, pengetahuan atau informasi tentang dirinya kepada manusia. Tetapi hanya manusia-manusia yang sudah dilahirkan kembali yang bisa mempelajari. Roh Kudus berperan di sana. Roh kebenaran. Yohanes 14, 15, 16. Roh Kudus bukan roh bahasa, bukan roh supaya kita kaya, bukan roh supaya kita sukses hidup di dunia, bukan roh motivasional mengejar hal-hal duniawi, bukan. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Jadi Allah sudah selesai mewahyukan tentang dirinya, diperintahkan kepada nabi dan rasul untuk dituliskan di dalam Alkitab. Wahyu peringatkan di pasal terakhir, tidak boleh menambahi, tidak boleh mengurangi. Jadi pewahyuan sudah selesai. Tidak ada lagi yang namanya dibawa ke sorga, tidak ada lagi yang namanya bertemu Yesus, lalu mendapatkan firman dari Yesus, mendapat penglihatan, mimpi, dan lain sebagainya. Tidak ada lagi. Firman di dalam Alkitab, sekali lagi Kejadian sampai Wahyu, memiliki otoritas penuh sekarang. Kuasanya ada di sana. Yang perlu kita peroleh adalah pengetahuan darinya. Kita mempelajari, menggali, tetap dengan sikap ketersungkuran. Nah, di sanalah roh kita yang baru akan bekerja sama dengan Roh Kudus yang sudah Allah beri tinggal di dalam kita, membukakan. Jadi pewahyuan sudah selesai, revelation is finished, ya. Kanonisasi, proses kanon menetapkan 66 kitab yang menjadi Alkitab kita sudah selesai prosesnya, ya. Jadi katakanlah surat perjanjian sudah ditandatangani dan sudah ditempeli materai. Yang perlu kita lakukan adalah mematuhinya, menaati hukum-hukum perjanjian yang sudah dituliskan dalam surat perjanjian. Tidak boleh lagi mengubah-ubah itu. Nah, untuk bisa melakukan supaya kita tunduk taat kepada hukum-hukum perjanjian di dalam surat perjanjian itu, kita perlu mempelajarinya kan, kita perlu memahaminya kan, supaya kita melakukan dengan benar, supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kita perlu tahu, kita perlu kebenaran, kita perlu pengetahuan akan kebenaran. Nah, untuk mempelajarinya itulah kita perlu Roh Kudus. Jadi roh kita yang baru yang kita peroleh lewat kelahiran kembali akan dibimbing oleh Roh Kudus. Allah sendiri, ya. Roh Kudus itu Allah, ya. Jadi Allah kita satu, Allah kita esa. Tapi dalam keesaan keilahiannya ada 3 pribadi di sana. Itu yang diajarkan dalam Alkitab. Nah, salah satu pribadi dari Trinitas, Roh Kudus, yang adalah roh kebenaran, akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Dia diutus memang untuk melakukan itu bagi gerejanya. Gereja dengan huruf G besar, gereja yang benar. Bukan gereja-gereja palsu. Kumpulan orang-orang yang memang sudah memiliki roh-rohnya sudah dibangkitkan, dihidupkan. Karena tanpa roh kita tidak bisa belajar Alkitab. Kita masih manusia duniawi, kita akan menolak. Bahkan Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 2, rohnya belum dihidupkan, manusia duniawi akan menganggap pengetahuan akan kebenaran atau hikmat ilahi itu sebagai kebodohan. Makanya menolak terus. Diajak belajar, menolak terus. Tetapi dengan roh yang baru kita akan rindu belajar. Begitu, ya. Rindu belajar, dan pemimpin-pemimpin rohani yang benar adalah pemimpin-pemimpin yang demikian juga. Dulu dia rindu belajar karena sudah menjadi ciptaan baru, lalu dia belajar, Tuhan perlengkapi. Nah, saatnya dia naik mimbar, dia akan mengajarkan pengetahuan akan kebenaran, ya. Iman Kristen yang benar, membawa jemaatnya masuk ke dalam pengajaran yang sehat dan sistematis. Demikianlah ini berjalan gitu. Kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran itu karena Roh Kudus yang menyingkapkannya. Jadi sekali lagi revelation sudah selesai, tidak ada lagi penglihatan, bisikan, mimpi, pengalaman dibawa ke sorga, ke neraka,
pengalaman bertemu Yesus, bahkan ngopi setiap pagi bersama Yesus. Kemudian Yesus memerintahkan kita untuk melakukan perayaan Natal besar-besaran, tidak ada lagi ya. Bahkan itu kita ragukan berasal dari Yesus karena bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam Alkitab. Pewahyuan sudah selesai, revelation sudah selesai. Yang sekarang dilakukan Roh Kudus dalam kehidupan gerejanya, gereja yang benar adalah illumination. Ya, jadi menyingkapkan rahasia wahyu yang sudah Allah perintahkan kepada para nabi dan rasul untuk dituliskan dalam Alkitab. Yang Yohanes peringatkan di Wahyu pasal terakhir tidak boleh ditambahi dan dikurangi gitu ya. Jadi Roh Kudus itu sebagai roh kebenaran tugasnya itu dalam gerejanya ya. Memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dia melakukan illumination. Jadi revelation, pewahyuan sudah selesai, illumination masih berlangsung di bawah pimpinan Roh Kudus yang berinteraksi dengan roh kita yang baru. Lalu kita mendapatkan pengetahuan akan kebenaran. Sedikit demi sedikit ya. Jadi progresif pertumbuhan iman itu, bertambahnya pengetahuan akan kebenaran dalam diri kita sebagai orang Kristen sejati itu bit by bit gitu, baris per baris kata Nabi di perjanjian lama ya. Harus sabar, harus kitanya setia gitu, membutuhkan satu jangka waktu yang lama gitu. Kalau murid-murid saya katakanlah mulai saya ajari secara online teologi yang benar, teologi reform, teologi Alkitabiah, itu mulai awal 2017 ya, Maret April lah peralihan. Maka sekarang kalau dihitung sudah berapa tahun? 2018, 2019, 2020, sekarang 2026 ya. Berarti sudah 8 tahun ya. Jadi dan saya mau bersaksi, puji Tuhan, itu pertumbuhan rohaninya nyata terlihat. Bahkan mereka sudah bisa menarik jiwa lain masuk ke sana. Yang tadinya belajar hanya bapaknya, sekarang sudah bisa membawa istri dan anaknya gitu. Dan itulah bayaran bagi hamba Tuhan yang benar. Ya, bagi saya itu menumbuhkan sukacita yang luar biasa. Jadi progresif gitu. Sama seperti revelation, pewahyuan progresif. Kalau kita belajar kan Alkitab yang kita pegang itu rentang waktu penulisannya itu ribuan tahun kan, dibutuhkan ribuan tahun oleh lebih dari 40 penulis di sana. Jadi Allah membukakan pengetahuan tentang dirinya, informasi tentang dirinya kepada nabi dan rasul pun progresif gitu. Sama, pewahyuan selesai maka iluminasi, pencerahan, penyingkapan rahasia kebenaran atau apa yang sudah diwahyukan dalam Alkitab pun bersifat progresif. Sedikit demi sedikit. Jadi menuju kedewasaan rohani itu perlu waktu. Kan kehidupan orang Kristen benar, orang Kristen yang sudah masuk ke dalam iman Kristen yang benar tuh digambarkan dalam Alkitab sendiri memakai gambaran 3 hal gitu. Satu, ya manusia jasmani yang bayi dulu, lalu anak-anak, baru dewasa, begitu kan? Makanya di satu teks Alkitab dikatakan kalau kita Kristennya baru dilahirkan kembali, mungkin kita masih butuh susu gitu kan. Firman yang lunak katakan, pengetahuan yang mendasar banget. Tetapi seiring waktu kita harus beranjak dong. Semakin dewasa semakin mampu mencerna makanan keras gitu. Jadi kalau orang Kristen sudah puluhan tahun menjadi Kristen tapi mudah tersinggung oleh firman yang keras, bahkan menghindari pengajaran yang katanya berat. Oh, ini terlalu berat bagi saya. Padahal dia sudah puluhan tahun jadi Kristen. Nah, Alkitab sendiri memperingatkan, jangan-jangan Kristennya salah, ini palsu gitu. Karena kalau Kristen yang benar oleh pimpinan Roh Kudus, yang roh kebenaran itu ya, yang tugasnya memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran Allah, kita akan dipertumbuhkan gitu. Jadi ada waktunya kita menyukai makanan keras. Semakin keras firman, semakin kita suka. Semakin sulit
secara kognitif lah, perlu usaha keras untuk memahami, semakin suka kita. Bahkan ada saatnya kita tidak lagi sekedar belajar, tetapi mampu mengajar orang lain. Yaitu gambaran pertama. Jadi pertumbuhan rohani itu perlu waktu, bertumbuh itu perlu waktu dan progresif. Gitu ya. Dipakai gambaran ya manusia jasmania gitu, bayi, anak kecil, lalu dewasa. Lalu yang kedua kita memakai gambaran tanaman kan, pohon. Nah pohon itu kan nggak mungkin langsung besar dan berbuah. Ditanam dulu benihnya, gitu kan. Biji lah katakan, dari biji tunasnya, lalu mulai tumbuh, berakar, gitu kan. Akarnya semakin banyak, semakin kuat, semakin panjang, menghunjam tanah, lalu dia sendiri bertumbuh makin besar, gitu kan. Mulai keluar ranting, dahan, daun, dan mulailah dia berbuah. Itu perlu waktu kan? Makanya kita harus tertanam di satu gereja lokal yang merupakan gereja yang benar gitu, memberikan pengajaran firman yang sehat dan sistematis. Karena kita sebagaimana pohon menyerap zat hara dari tanah lalu membuat dia bertumbuh dan akhirnya berbuah. Zat-zat yang diserap dari tanah bekerja sama dengan sinar matahari, itu kan ada zat klorofil di daun dan sebagainya dan sebagainya. Jadi perlu waktu. Pohon pun perlu waktu bertumbuh sampai dia kemudian mampu menghasilkan buah. Tapi harus bertumbuh. Orang Kristen benar tuh harus bertumbuh sehingga pada akhirnya menghasilkan buah. Tidak saja buah perbuatan baik di hadapan manusia secara sosial, tetapi lebih penting dari itu buah kebenaran ya tentu saja. Pengudusan itu nyata tampak dalam hidup kita. Pengetahuan akan kebenaran kita bertambah dan kita hidup taat kepadanya. Jadi itu gambaran kedua. Yang pertama manusia duniawi, yang kedua pohon, lalu yang ketiga bangunan kan. Kita memberikan gambaran kita tuh rumah, ya, bangunan, bait Allah, roh Allah tinggal di dalam kita. Nah yang namanya bangunan kan dibangun tidak langsung pasang genteng, ya, tidak langsung pasang jendela. Dari bawah lah, dibangun dulu, dasarnya harus benar. Nah kalau kita sebagai orang Kristen yang benar, dibangun di atas para rasul dan nabi dengan Yesus batu penjuru. Ya saya sudah jelaskan panjang lebar dalam seri pengajaran di ibadah umum ya. Tapi intinya ya ini firman yang sudah Allah wahyukan, sudah selesai pewahyuan dan sudah dituliskan oleh para nabi dan rasul di dalam Alkitab, tidak boleh ditambahi, dikurangi. Lalu Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, bekerja sama dengan roh kita yang sudah dibaharui. Itulah dasar kita membangun hidup kita di atas kebenaran, ya. Di aspek apapun, pribadi, rumah tangga, keluarga, usaha, pekerjaan, pergaulan, studi, semua kita bangun di atas dasar kebenaran dalam firman di dalam Alkitab. Yang pewahyuannya sudah selesai, revelation sudah selesai. Nah sekarang dalam tahap illumination, penyingkapan, Roh Kudus bekerja. Jadi kita memang harus membangun hidup kita di atas kebenaran firman, di atas pengetahuan akan kebenaran, sama seperti kehidupan penyembahan kita, begitu ya. Jadi rumah itu dibangun dasar dulu, dasarnya dipastikan benar dulu, barulah sebaris demi sebaris tukang memasang bata, gitu kan, menambahkan adukan semen, pasir dan lain-lain sehingga bertambah tinggi sehingga sampai waktunya memasang pintu, memasang jendela, memasang genteng dan lain sebagainya. Ya, jadi dari 3 gambaran tadi, fisik manusia jasmani, lalu pohon, tumbuhan, lalu bangunan, kita melihat bahwa pertumbuhan iman Kristen yang benar itu perlu progresif, membutuhkan waktu sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, tidak boleh lompat-lompat. Ya, jadi kalau saya bertemu dengan orang, saya coba menjelaskan tentang satu ajaran Alkitab, seringkali saya harus turun ke bawah. Makanya pengajaran firman tuh perlu waktu. Ketika saya bertemu dengan orang
bertanya tentang sesuatu pengetahuan akan kebenaran firman kepada saya, tetapi dia menginginkan jawaban instan, katakanlah dalam percakapan 10 menit selesai dia terima semua. Nah, seringkali tidak berhasil dan memang menyalahi prinsip Alkitab. Karena apa yang dia tanyakan ternyata sudah ajaran, katakanlah ya, gambaran saya, sudah ada di level 10 gitu. Nah, untuk dia bisa memahami, dia harus belajar dulu level 9, 8, 7, 6, dan seterusnya sampai level 1. Harus turun dulu ke bawah. Jadi level 1 paham, baru naik level 2. Begitu kan cara kita membangun bangunan. Harus tahap demi tahap gitu. Nah, mulai 1, 2, 3 itu kan dimulai dari nol. Dimulai dari ketersungkuran, mengakui kita tidak tahu apa-apa tentang dia. Bahkan kalau kita menjadi ahli teologi pun, ahli teologi yang benar itu, coba bisa dibaca atau didengar rekaman kesaksian mereka. Para ahli teologi yang benar, semakin dia pakar, katakanlah belajar formalnya sudah melampaui S3 gitu, sudah hebat lah secara manusia. Tapi kalau dia ahli teologi yang benar, Kristennya benar, sudah dilahirkan kembali, manusia atau ciptaan baru, justru dia akan berkata demikian, semakin saya banyak belajar dan banyak mengetahui tentang dia, semakin saya menyadari betapa dia sungguh tak terjangkau. Jadi dia tersungkur seperti padi gitu, semakin bernas semakin dia menunduk. Kan ada pepatahnya dalam bahasa Indonesia. Harusnya teologi itu seperti itu, membuat manusia tersungkur di hadapan Allah. Ahli teologi pun bukannya sombong dengan titel-titelnya yang seperti kereta api di depan namanya, lalu seperti kereta api juga di belakang namanya, lalu kesana kemari menjadi pembicara gitu kan. Tapi yang dibicarakan korek-korek permukaan, muter-muter sekedar di pengetahuan. Tidak menusuk gitu, pesan Injilnya, pesan pertobatannya tidak pernah muncul karena takut menyinggung orang-orang, lalu dia tidak diundang lagi. Saya saksikan begitu, padahal sudah profesor doktor gitu. Itu ahli teologi yang salah, yang dari tangan mereka lah apa apa moto kita ini akan kita laksanakan. Mari rebut teologi dari para ahli teologi. Ini ahli teologi tanda kutip, dan menjadikannya hal rumahan. Karena kalau ahli teologinya benar, dia akan berkata demikian. Charles Spurgeon berkata demikian. Kalau kita dengar R.C. Sproul, John MacArthur, Voddie Baucham gitu kan, sudah almarhum semua ini, teolog-teolog reform. Semakin mereka pakar, semakin mereka tersungkur di hadapan Tuhan. Jadi semakin banyak belajar biologi, kita kan semakin ahli biologi, tetapi semakin banyak belajar teologi, dalam ketersungkuran kita belajar, lalu Allah mengajari kita, semakin banyak kita tahu, justru kita semakin jelas melihat kemahadahsyatan Allah kita, ketak terjangkauan Allah kita. Itu realitas, itu kebenaran. Maka semakin tersungkurlah kita. Maka kalau gembala atau pendeta di gereja kita selalu menampilkan titel akademisnya yang sepanjang kereta api di depan dan di belakang namanya, itu bukan ukurannya. Sekali lagi kita uji apa yang dia katakan di mimbar, firman atau pesan yang keluar dari mulutnya, kita uji oleh kebenaran di dalam Alkitab. Kita harus memiliki kemampuan. Ini terus saya tekankan karena saya sudah bertemu banyak ahli teologi tanda kutip ya. Yaitu mereka hanya menjadi ahli teologi katanya. Kalau mereka naik mimbar lalu mengklaim kursi Musa, mengklaim kepemimpinan rohani, ya mereka hanya akan menjadi gembala-gembala katanya, pendeta-pendeta katanya, PS-PS katanya, hamba Tuhan katanya. Nah, kita tidak mau diberi makan dengan makanan yang tidak sehat secara rohani oleh mereka, yaitu kekristenan katanya.
pengetahuan akan kebenaran, katanya kita mau pengetahuan kebenaran yang benar dalam iman Kristen yang benar. Oleh karena itu kita harus memiliki kemampuan untuk menguji. Menguji segala sesuatu adalah perintah Allah, bagian dari kehidupan iman Kristen yang benar. Menguji gembala kita sendiri di gereja kita, itu adalah perintah Allah. Dan seharusnya gereja dengan gembala yang benar justru mengajak jemaatnya uji. Apa yang saya khotbahkan hari Minggu ini uji. Itu bukan malah terus membodohi jemaat, terus memelihara jemaat dalam kebodohan rohani. Itu ya. Jadi agak panjang lebar episode kedua dan kita belum melanjutkan materi di episode sebelumnya ya. Jadi sekali lagi episode sebelumnya katakanlah teknis ya, cara beralih dari Kristen katanya, pengajar katanya kepada pengajar kebenaran firman dengan cara apa? Usahakanlah diri kita layak. Usahakan dengan cara apa? Dengan cara giat belajar. Usahakanlah diri kita layak di hadapan Dia karena Dia yang melayakkan kita, Dia yang menganggap kita layak. Paulus katakan demikian ya. Sebagai pekerja yang tidak usah malu memberitakan kebenaran secara terus terang ya. Jadi mempelajarinya dalam pengajaran sehat dan sistematis, lalu membagikannya, mengajarkannya dalam pengajaran yang sehat dan sistematis. Jadi maaf episode ini ternyata belum berlanjut ya. Tadinya saya akan bahas dari Galatia pasal yang pertama, tapi kita akan bahas di episode berikutnya supaya tidak terlalu panjang. Nah, anggap saja episode ini melengkapi episode kemarin ya. Kalau kemarin secara teknis saya tekankan, di episode ini tetap harus berangkat dari ketersungkuran ya. Sekali lagi, belajar teologi tidak sama dengan belajar biologi. Kalau belajar biologi kita belajar ciptaan. Kita boleh berkata, saya akan belajar biologi. Tapi belajar teologi adalah belajar tentang Sang Maha Pencipta. Maka sikap kita adalah, Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, ajari saya tentang dirimu. Begitu ya. Nah, baru kita laksanakan apa yang kita obrolkan di episode sebelumnya ya, yang kita dasari dari surat 2 Timotius pasal yang kedua. Rajin belajar. Lalu cara kita menafsirkan teks dalam Alkitab tidak boleh sembarangan ya. Paulus katakan memotong lurus ya. Jadi hati-hati, seksama. Dan kita akan memperoleh pengetahuan akan kebenaran karena memang Roh Kudus, sekali lagi Roh kebenaran diutus untuk menolong kita, memimpin kita, membimbing kita untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran Allah. Kita bertumbuh dan kita tidak lagi menjadi Kristen katanya, kita mampu menguji segala sesuatu, bahkan sampai pada waktunya kita akan menjadi imam. Setiap kita adalah imam, itu realitas perjanjian baru. Maka kita akan mengajarkan kebenaran hakiki ini kepada orang lain ya. Non-Kristen, Kristen, tapi masih Kristen katanya. Mungkin saudara kita, mungkin anak kita, mungkin bahkan orang tua kita ya. Jadi ini mandat Allah, mandat Tuhan Yesus kepada kita lewat amanat agung ya. Jadi sekali lagi, ternyata episode ini menjadi episode pelengkap dari episode sebelumnya. Kita akan lanjutkan episode berikutnya kalau Tuhan izinkan besok ya. Karena hari ini hari Senin ya, anak saya mulai masuk sekolah lagi di tahun ajaran yang baru. Hari ini hari Senin tanggal 13 Juli 2026 ya. Jadi besok kita akan obrolkan obrolan lain dalam konteks beralih dari pemimpin rohani katanya, pengajar firman katanya, atau bahkan Kristen katanya kepada pengajar kebenaran firman ya. Sudah 2 edisi, kita akan lanjutkan episode berikutnya. Kita akan obrolkan di Galatia pasal yang pertama. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.